Ada orang di dunia ini miskin, nggak punya apa-apa, rumah sewa. Pokoknya orang mengatakan dia miskin, bahasa orang sepakat dia miskin, tapi dia sholat. Dia sholat. Saat dia meninggal dunia, orang-orang datang bertakziah kepadanya. Di akhir perkataan orang mengatakan apa? Kasihan. Dia kondisi hidupnya sangat miskin. Tidak perlu kasihan dengan dia, Pak. Yang perlu dikasihani kita yang tidak beribadah itu. Dia selamat itu. Ya. Kasihan, dia rumah menyewa, anaknya gitu yatim, yang meninggal dalam keadaan sakit, yang tak dibawa ke rumah sakit, tak ada mampu untuk berobat. Tapi dia meninggal dunia dalam keadaan beribadah, bahkan dia meninggal dunia di masjid. Gak usah kasihan dengan dia, yang kasihan kita yang tidak beribadah ini. Bapak Ibu jemaah sekalian, jemaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan ungkapan terima kasih yang besar dan sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang mewah. Nikmat untuk dapat datang melangkah ke masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah, sekaligus yang kita rangkaikan dengan kewajiban yang kedua, menuntut ilmu. Sholat berjamaah adalah, sebagian ulama mengatakan ini fardu kifayah, walaupun sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah itu wajib bagi kaum laki-laki. Baru kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, menuntut ilmu, yang ini adalah wajib Bapak Ibu jemaah sekalian. Karena perintah menuntut ilmu itu disamakan Nabi dengan perintah sholat wajib. Perintah menuntut ilmu itu sama dengan sholat, puasa, zakat, infak, dan sedekah. Jadi jangan anggap ini perbuatan sunnat. Bapak Ibu jemaah sekalian, jangan anggap pengajian ba'dal maghrib ini pengajian yang sunnat. Karena Nabi mengatakan menuntut ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki dan perempuan. Batasnya, deadline-nya kapan? Sampai meninggal dunia kan? Sampai mati. Jadi walaupun Bapak sudah tamat S1, S2, S3, tetap wajib belajar. Kapan berhenti belajar? Saat sudah Allah Subhanahu wa taala memanggil. Dalam bahasa Al-Qur'an mengatakan hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kita didatangi dengan sebuah kematian. Kematian itu disebut dalam Al-Quran surah Al-Hijr dengan hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai engkau didatangi dengan sebuah al-yaqin. Apa al-yaqin? Yang diyakini. Apa itu? Kematian. Cuma sayangnya Al-Quran mengatakan kematian itu dengan bahasa yang diyakini manusia. Tapi banyak manusia tak yakin dengan kematian itu. Mana buktinya tidak yakin dengan kematian? Dia tidak mempersiapkan bekal. Bapak jemaah sekalian, besok informasi kita akan 2 hari lagi Masjid Al-Hidayah, karena menjadi masjid yang terbaik misalnya di Kabupaten Asahan, semua jemaahnya yang aktif mengaji, semua pengurusnya dibawa jalan-jalan ke Jakarta. Apa yang terjadi? Kita akan packing, Pak. Siapkan bekal. Kenapa? Kami dibawa ke Jakarta, nginap di hotel mewah selama 1 minggu, jalan-jalan ke semua wilayah Jakarta yang punya pemandangan indah. Persiapan ada lengkap. Kenapa? Akan jalan-jalan, perjalanan jauh ke Jakarta. Lalu Allah mengatakan hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu sampai datang kepada sesuatu yang diyakini. Al-yaqin maknahu al-maut. Dalam tafsir itu disebutkan yakin itu maknanya kematian. Tapi banyak tak yakin dengan kematian. Ragu Bapak Ibu jemaah sekalian. Kalau dia yakin, seperti besok yakin berangkat ke Jakarta, itu malamnya sudah packing, Pak. Siapkan semuanya, sampai sekecil-kecilnya, antimo kalau bangsa pemabuk, gitulah bahasanya. Ya, ya. Nah, Bapak jemaah sekalian, oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang datang kemari dalam kondisi Allah memberikan nikmat, ya, mendapatkan sebuah pahala yang besar. Karena gini Pak, harus tahu dulu motivasi sesuatu itu. Kita kan gini, kalau sudah tahu motivasi sesuatu itu akan membuat kita semakin gairah untuk melaksanakannya. Itu penting mengetahui sebuah motivasinya. Kenapa kita melaksanakan haji? Ini pahalanya. Umroh, ini pahalanya. Sedekah, ini dia. Lalu ngaji ini, apa motivasi kita? Ini sebuah bekal kita. Kembali saya akan lanjutkan
pengajian-pengajian beberapa minggu lalu, karena saya terima kasih kepada audit daripada Al Hidayah ini, saya tengok bagus sekali. Saya tak sangka begitu dibuat judulnya gitu, pentingnya untuk ilmu. Bagus, saya tak tahu gitu-gitu Pak, saya tak tahu gitu ya Pak. Saya ngaji gitu, cuma bagus sekali auditornya. Saya tengok orang Pak Nanda dengan teman-teman Pak Faisal gitu ya, bagus sekali itu. Dan saya lihat ini sudah banyak live-nya Pak ya, dikonekkan kepada yang lain, saya tengok ya. Alhamdulillah. Artinya gini, bukan saya mau pamer kali, tidak. Maksud saya supaya ilmu itu lebih berkembang gitu. Kalau bisa dibanyakan terus teman-teman yang bisa live mendengarkan pengajian itu, karena kadang-kadang kesempatan tidak ada. Ada kesempatan sakit datang kan gitu. Yang penting kita tak banyak komen aja gitu. Artinya gini, kadang-kadang ada orang komen lagi, "Wah, tengkak ngaji pula lagi," kita. Syukur dia. Dia masih tengkak, masih ngaji. Engkau sehat, kuat badanmu, nggak pernah ngaji. Dia sakit-sakit asam urat mengaji, datang juga sholat berjamaah. Syukur dia sakit-sakit asam urat datang berjamaah. Kau sehat badanmu tak pernah berjamaah. Apa titik? Kau banyak komen kali. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Baik, ini nikmat yang diberikan Allah. Motivasinya apa kita gini? Nuntut ilmu. Karena Bapak Ibu selalu saya sampaikan, pernah waktu belum live pengajian kita ini ya, ini lebih banyak pendengarnya. Begini kan, kita semua sudah ada sebagian yang haji, ada yang umrah gitu. Alhamdulillah, Pak Haji Sudurto sudah berkali-kali kan, alhamdulillah. Jadi gini, ketika kita mau berangkat ke sebuah daerah negeri yang kita tidak tahu bagaimana kondisi daerah itu gini loh Pak, pasti kita akan tanya gitu, tanya dulu gimana, apa yang mau dibawa, apa dipersiapkan, bajunya bagaimana, apa musim di sana, bagaimana kondisi cuacanya, supaya apa? Supaya sampai kita di tempat itu semua keadaan kita sudah siap, nggak lagi kebobolan gitu, tidak ada di bawah ini, tidak di bawah ini. Apabila kita ingin melakukan sebuah perjalanan ke sebuah daerah yang jauh, yang kita belum pernah ke sana. Nah ini Bapak jemaah sekalian, perjalanan kita di mana? Akhirat loh. Dan belum ada orang yang pernah pulang dari sana. Maka kalau gitu, kalau kita mau berjalan ke Mekah, misalnya haji umroh, paling tidak kita tanya pembimbing kita, mutawif kita, apa yang mau dipersiapkan? Oh bawa ini, banyak baju ini, bawa ini, obat-obat ini. Oke, supaya apa? Supaya nikmatnya perjalanan itu dan tidak kecewa sampai di sana nanti. Lalu kita berjalan menuju siapa ini? Menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita tidak menyiapkan bekal. Bapak jemaah sekalian, Nabi kita sebagai petunjuk yang sudah menyuruh kita persiapkan ini, tidak mau juga. Maka itulah perjalanan yang gagal. Itu yang kata Allah, khasirat dunya wal akhirah. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang jelas. Itulah kerugian yang nyata. Gini loh Pak, ada orang di dunia ini miskin, nggak punya apa-apa, rumah sewa. Pokoknya orang mengatakan dia miskin, bahasa orang sepakat dia miskin, tapi dia sholat. Saat dia meninggal dunia, orang-orang datang bertakziah kepadanya. Di akhir perkataan orang mengatakan apa? Kasihan. Dia kondisi hidupnya sangat miskin. Tidak perlu kasihan dengan dia Pak. Yang perlu dikasihani kita yang tidak beribadah itu. Dia selamat itu. Ya. Kasihan, dia rumah menyewa, anaknya gitu yatim, yang meninggal dalam keadaan sakit, yang tak dibawa ke rumah sakit, tak ada mampu untuk berobat. Tapi dia meninggal dunia dalam keadaan beribadah, bahkan dia meninggal dunia di masjid. Gak usah kasihan dengan dia, yang kasihan kita yang tidak beribadah ini. Saja, masih boleh kasihan kali yang gitu-gitu. Ada orang kaya meninggal dunia, milioner, punya harta, punya segalanya, mobilnya di garasinya itu. Dengan tangan yang 10 ini nggak cukup ngitung Pak, kurang lagi kok tangan 10 ini. Lalu dia meninggal dunia. Orang bilang kasihan, enggak? Kenapa? Allah, mantap dia itu. Anak-anaknya, hartanya banyak kok. Lu punya sawitnya, kebun ininya. Dan orang tak ada ucapkan kasihan. Tapi dia tidak sholat. Itu perlu kasihan Pak. Kasihan dengan dia meninggal dunia dalam kelalaian, tidak sempat beribadah. Yang gitu meninggalnya kasihan nih Pak. Yang gitu kasihan meninggal. Ya. Itu baru ya Allah kasihan. Dia tak sempat haji, tak sempat umroh, tak sempat beribadah, infak tak ada, nggak ada sama sekali. Baca Quran tidak bisa dia. Kasihan Pak dengan orang yang meninggal seperti itu. Ya, ini catat ini. Jadi yang gini-gini nih, kita nih gini, persepsi kita selalu dunia gitu. Ya, persepsi kita banyak orang selalu dunia gitu. Padahal Allah tidak menyuruh kita untuk persepsi kita dunia, persepsi kita itu akhirat. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 67 Allah mengatakan gini Pak,
turiduna 'aradat dunya wallahu yuridul akhirah. Al-Anfal 67. Nanti boleh dicek nanti ya di Kristen. Kata Allah, turiduna 'aradat dunya. Mereka itu selalu menginginkan kehidupan dunia, selalu cari dunia, selalu dunia yang jadi ambisi mereka. Padahal wallahu yuridul akhirah. Allah menginginkan kamu untuk mencari kehidupan akhirat. Jadi yang menjadikan kita, yang ngasih kita rezeki, yang ngasih kita segalanya, menginginkan kita untuk akhirat. Lalu kita potong kompos, potong jalan, menginginkan akhir dunia. Ini bertentangan dua keinginan. Keinginan Allah kita tentang. Bisa dipahamin, Pak ya? Allah ingin kita akhirat. Semua kita yang hidup di dunia ini, keinginan Allah, wallahu yuridul akhirah. Allah ingin kita akhirat. Tapi kata Allah, turiduna 'aradat dunya. Mereka menginginkan kehidupan dunia. Akhirnya kontradiktif ini. Keinginan Allah kita akhirat, keinginan kita dunia. Kan bertentangan ini. Akhirnya ketika terjadi pertentangan ini Bapak Ibu, inilah yang bahasanya susah mencari kebahagiaan hidup di dunia ini. Kenapa? Ada pertentangan sudah. Kita menantang kehendak Allah. Memang dia sholat, tapi keinginannya dunia terus. Keinginan Allah itu akhirat untuk kita, bukan dunia. Tapi dia tidak. Dia dunia. Jadi terjadi pertentangan ini. Nah, ketika terjadi pertentangan, perlawanan ini Bapak Ibu, diddun, kalau bahasa Arabnya diddun, pertentangan. Mana mungkin Allah yang menjadikan kita, Allah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik buat kita. Nggak mungkin Allah itu menjadikan kita, tidak memberikan yang terbaik untuk kita. Allah larang kita, dunia itu secukupnya. Bahkan dalam doa-doa Nabi kan dikatakan, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu menjadi tujuan kami yang terbesar, keinginan kami yang terbesar. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan kau jadikan dunia itu menjadi ambisi kami yang paling besar dalam hidup ini.